Tempat ini mengalami kekeringan yang luar biasa sehingga rakyat di sana sudah cukup gelisah, dan berkumpullah semua gembala-gembala gereja ada di sana akan mengadakan suatu berdoa bersama-sama gitu ya, dan mereka mengajak semua rakyat di sana untuk sama-sama berdoa minta kemurahan Tuhan supaya hujan itu turun, karena waktunya sudah kritis sekali. Kalau hujan nggak turun, mereka nggak akan punya duit dan mereka tidak akan bisa makan. Pada satu saat waktu hari yang ditentukan untuk berdoa bersama-sama, seorang gembala ini tertegun ya, dia melihat jemaat semuanya sudah penuh dan bangku di depan ini dihuni seorang anak kecil. Dan lebih kagetnya lagi, seorang anak kecil ini dia membawa payung, Bapak dan Ibu, dengan polos, dan anak kecil ini nggak merasa susah gitu ya, dia membawa payung. Satu hal dari benak dari gembala ini, dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan anak kecil ini benar sekali ya, bahwa seperti saya sudah utarakan tadi bahwa rakyat di sini hanya cuma memohon aja ya, dan memohon aja, meminta hujan kepada Tuhan, tetapi imannya nggak ada sama sekali. Tapi anak kecil ini membawa iman yang luar biasa di dalam dirinya. Kenapa? Dia sedia payung, Bapak dan Ibu. Nah, dia sedia payung berarti apa? Anak kecil ini sudah melihat bahwa Allah akan menjawab doa dia. Dia membawa sebuah payung. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun sama ya. Kadang-kadang iman kita ini terus ragu-ragu terus ya. Sudah ditolong Tuhan pun kadang-kadang masih ragu, apakah benar ini pertolongan dari Tuhan ataukah bukan. Tapi biarlah kita mau belajar seperti anak kecil ini. Imannya yang begitu luar biasa, dia menyediakan payung. Dan akhirnya gimana Bapak dan Ibu? Ternyata pada saat doa selesai di Midwest, hujan turun begitu dahsyat ya. Nah, saya yakin kita pun sama. Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau Bapak dan Ibu punya masalah. Asal iman Bapak dan Ibu percaya bahwa Tuhan pasti membebaskan dari kemelut yang Bapak Ibu alami. Dengan membawa, seperti anak kecil membawa payung, Tuhan pasti meloloskan. Saya yakin kita semua mau ya untuk melakukan seperti, kita melakukan tindakan iman ya. Nah, itu yang adalah satu kejadian yang ada di Midwest. Dan saya yakin semua jemaat BIC Bangkok pun kita sama, kita akan mengalami multiplikasi dan promosi. Kita cuma bilang multiplikasi dan promosi, tapi kalau iman kita nggak ada, apa yang dimultiplikasikan, apa yang dipromosikan. Nah, kita mau melangkah. Saya ajak untuk kita semua sama-sama pada saat ini untuk sama-sama melakukan tindakan iman seperti ini ya. Yang ketiga adalah kita selalu mengingat apa yang pernah Tuhan tolong, yaitu kita seringkali kita mengalami mujizat-mujizat ya. Pada kejadian-kejadian yang lalu, saya yakin kita semua sudah mengalami mujizat Tuhan. Tapi biarlah mujizat Tuhan ini menjadi modal dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Yosua pun sama pada waktu membawa bangsa Israel ini keluar ke tanah menuju Kanaan. Di Yosua 1 ayat 6 mengatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, pada saat Yosua membawa bangsa Israel ini untuk supaya bisa menuju ke tanah Kanaan, dia bukan membabi buta membawa, tapi dia tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak dan Ibu. Kenapa? Waktu zaman yang dulu sudah Tuhan janjikan kepada Musa, dan ini pun juga akan berlaku buat Yosua ya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seringkali dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami masa transisi, kita lupa Bapak dan Ibu. Kita hanya memakai logika kita sendiri. Kita hanya memakai logika ya. Padahal Tuhan pernah menolong kita berkali-kali ya. Tuhan pernah menolong kita berkali-kali, kita lupakan. Karena itu fungsinya kalau kita menyaksikan cinta Tuhan ini adalah salah satu fungsinya ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah pernah menerima mujizat Tuhan, tolong bisa disaksikan ke kita semua ya. Supaya kita juga mendapatkan berkat. Pada saat hal yang sama kita alami, kita ingat teman kita juga dapat mujizat Tuhan, dan kita pun pernah mendapat mujizat Tuhan, dan saya yakin kita akan pasti mendapat satu kekuatan yang baru. Hidup kita akan menjadi baru, dan kita akan menjadi seperti tadi, kantong kulit anggur yang baru ya. Itu yang ketiga.
Kemudian kita harus hidup dalam ketaatan Tuhan. Ketaatan adalah modal yang sangat utama Bapak dan Ibu. Karena kalau kita nggak taat sama Tuhan, saya yakin perubahan ilahi dalam rohani kita tidak akan timbul dan tampak. Seperti halnya Yosua. Yosua ini sangat taat kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 18, isinya Yosua itu cuma taat sama Tuhan. Dia tidak pernah membantah sama sekali ya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Tuhan itu pasti luar biasa dan Tuhan itu pasti menepati janjinya. Nah, kadang-kadang dalam kita melakukan, kita sebagai anak Tuhan, kita kadang-kadang kurang taat ya Bapak dan Ibu. Kenapa saya kira bilang kurang taat? Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, pada masalah itu datang menghimpit kita. Waktu masalah datang menghimpit kita, kadang-kadang kita itu malah kendor doanya ya. Dan kadang-kadang masalah juga bisa mengumpat sama Tuhan ya. Saya kasih satu contoh dalam kehidupan yang nyata. Saya melihat sendiri pada waktu kakak ipar saya dipanggil Tuhan ya. Kakak ipar dipanggil Tuhan ya. Istrinya waktu itu merasa kecewa luar biasa. Bayangin waktu diambil Tuhan, waktu itu masih umurnya 44 tahun, istrinya masih umur 36 tahun. Dia merasa kecewa, dia bilang, Tuhan kenapa saya sudah taat, kami berdoa sudah melayani Engkau dengan luar biasa. Dan pada saat itu juga waktu kakak ipar saya di LA dipanggil Tuhan, waktu itu dia sebagai pemain bass dan istrinya sebagai worship leader. Dan kecewanya sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dan dia bilang ke kita semua, kalau bisa saya akan kick Tuhan ya. Kenapa? Kami berdoa ini sudah taat. Mau apa? Semuanya sudah kita lakukan. Melayani, waktu itu juga melayani 1 minggu 2 kali. Ya, perpuluhan sudah dijalankan. Semua yang apa Tuhan lakukan sudah dijalankan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Sekali lagi, kairos Tuhan tidak ada yang bisa membendung ya. Dan akhirnya suaminya tetap dipanggil Tuhan ya. Dan pada waktu dia melakukan seperti ini dan dia taat, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pada saat dia akhirnya berserah sama Tuhan, suaminya dipanggil ya, dia sampai hari ini dia taat, dia tidak akan pernah berkekurangan dan dia selalu dipelihara Tuhan. Bahkan dia jadi single parent ya, dan sampai hari ini hidupnya juga diberkati luar biasa. Saya yakin ini adalah kunci dari ketaatan. Dia tidak pernah kendor, walaupun dia pada saat itu hanya mengucapkan dengan kata-kata saya akan kick Tuhan Yesus ya. Tapi karena memang waktu itu adalah saat emosional ya, dan dia tambah melayani dengan luar biasa. Dan dia sebagai direktur musik di salah satu gereja di Amerika, dan hidupnya tidak akan pernah kekurangan dan semuanya dipelihara Tuhan. Itu karena dia taat Bapak dan Ibu ya. Nah itu adalah kalau kita mau dirubah secara rohani, dari kita mengerti akan kronos untuk menuju ke kairos Tuhan, salah satunya kita harus hidup dalam ketaatan. Yang kelima adalah harus damai sejahtera yang selalu menyertai kita. Nah, Yosua sendiri di 1 ayat 9 mengatakan bahwa untuk perubahan rohani semacam ini, waktu bangsa Israel ini, Bapak dan Ibu tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Pada saat dia untuk menuju Kanaan, waktu dipimpin Yosua pun kadang-kadang dia menggerutu Bapak dan Ibu. Tapi apa yang terjadi? Yosua menjaga damai sejahtera dalam kehidupannya. Satu hal yang sangat saya lihat bahwa dengan perubahan rohani kita, kalau kita itu mau damai sejahtera, semua apa yang Tuhan lakukan buat kita, kita akan terima dengan suatu kesenangan ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk masa transisi ini adalah masalah yang sangat penting sekali untuk menjaga damai sejahtera. Kadang-kadang iblis seperti yang kemarin di dalam Guntur mengatakan bahwa iblis yang selalu mengacaukan ya, mengacaukan damai sejahtera kita semua. Nah, sama halnya kalau kita nggak ada damai sejahtera, saya kira kita nggak akan berubah ya secara ilahi untuk rohani kita. Damai sejahtera adalah sangat penting sekali ya waktu kita menghadapi masa transisi. Nah di dalam Kolose 3 ayat